Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Raja Beting Raja. Raj adalah anak dari Surya Narayana. Surya Narayana adalah tokoh di sebuah desa. Dia rela memberikan apapun demi mensejahterakan warga desanya. Karena sifatnya itu, banyak musuh yang ingin berbuat jahat kepada ayah Raj. Inilah Raj kecil yang kini sudah tumbuh dewasa akan membalaskan kematian dan dendam warga desanya. Dan cerita Raj, si pemuda terkuat dan tak terkalahkan pun dimulai. Di awal film, kita akan melihat seorang ayah dan anak yang sangat saling menyayangi. Diketahui sang ayah bernama Surya Narayana dan anaknya yang bernama Raj. Tapi ayahnya selalu memanggilnya dengan nama Cherry. Keluarga mereka bermukim di desa yang bernama Raya Durgam. Surya adalah pria yang baik dan selalu ingin mensejahterakan warga sekitarnya. Maka dari itu, dia selalu dianggap dewa oleh penduduk sekitar. Surya mempunyai sahabat bernama Ragupati, seorang pria kaya yang kekayaannya tak akan habis 7 turunan. Di hari itu, kedua keluarga tersebut dan penduduk sekitar akan merayakan sesuatu yang sudah dicapainya. Ragupati membawa serta istri dan anaknya yang bernama Amu. Raj memperkenalkan dirinya dengan nama Cherry kepada Amu. Di saat ritual perayaan akan dilangsungkan, pendeta meminta bunga lili untuk persembahan, di mana bunga itu adalah simbol dari desanya. Ibu Raj lupa membawanya dan Raj menawarkan diri untuk kembali ke rumah mengambil bunga lili tersebut. Amu yang mendengarnya meminta agar Raj sekalian membawa bunga lili itu yang kebetulan bunga itu adalah kesukaannya juga. Dia juga berjanji akan memberikan kalung kesayangannya bila Raj membawakan bunga lili itu untuknya. Raj pun pulang ke rumahnya dan dia membawa bunga itu. Dia balik lagi ke tempat perayaan, tapi tiba-tiba tempat itu hancur diluluhlantakan oleh ledakan yang sepertinya terjadi konsleting listrik. Raj menangis karena ayah dan ibunya meninggal dalam kejadian itu. Dia melihat kalung Amu yang terlepas, tapi mayat Amu tak ditemukan. Dan cerita pun bergeser ke 13 tahun kemudian, di mana ada seorang pria polos tapi ganteng bernama James, membanggakan dirinya kalau dialah satu-satunya orang yang tak bisa dikalahkan dalam taruhan apapun. Tapi 3 orang blow-on datang dan mengatakan kalau perkataannya tidak benar karena bos merekalah yang terhebat, yang ternyata dia adalah Raj yang sudah dewasa. Raj tumbuh menjadi pria yang ambisius yang tak ingin kalah dari siapapun. Raj bersiap untuk bertaruh dengan James, juga menantangnya untuk mengendarai mobil di rel kereta api. James yang kesal meladeni tantangan Raj. Pertandingan pun dimulai. Mereka berdua mengendarai mobil tersebut di rel kereta api. Terlihat kereta api pun muncul dari arah yang berlawanan. Tapi karena Ramcharan jagonya nggak ketulungan, akhirnya dia pun menang. Dia mendapatkan uang taruhan itu yang ternyata uang itu diberikan kepada temannya untuk biaya kuliah adik temannya itu. Raj dulu bertemu dengan pasangan suami istri dan mereka membesarkan Raj, yang kemudian Raj menganggap mereka sebagai ayah dan ibu angkatnya. Ayah angkat Raj adalah pecandu alkohol. Walaupun Raj selalu mengingatkannya, dia tak pernah berhenti untuk minum. Raj menjadi tulang punggung keluarga dan selalu memenuhi kebutuhan mereka. Suatu hari, ayah angkat Raj sekarat karena pengaruh minuman alkoholnya.
setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan kalau ayahnya didiagnosis sirosis hati akibat alkohol yang selalu diminumnya. Dengan itu, dia harus segera mendapatkan transplantasi hati. Jika tidak, nyawanya tak akan selamat. Dokter hanya bisa memberikan obat selama 1 bulan untuk mengurangi rasa sakitnya. Ternyata biaya transplantasi itu bernilai 20 lakh, yang tak mungkin Raj dan keluarganya mempunyai uang sebanyak itu. Raj terus memikirkan cara bagaimana dia mendapatkan uang tersebut. Dia teringat kenangan bersama sang ayah angkatnya yang sangat sekali menyayanginya. Di saat dia bersedih, James, saingannya, datang menemui Raj. Dia memanfaatkan kesusahan Raj dan ingin sekali menjatuhkannya. Dia mengajak Raj taruhan dengan tidak memberatkan Raj sepeser pun. Dia hanya ingin menantang Raj untuk melakukan sesuatu. Bila itu berhasil, dia akan memberikan uang 20 lakh untuk biaya operasi sang ayah. Tapi bila tidak berhasil, Raj tidak boleh lagi membanggakan dirinya sebagai pemenang dan tak boleh menampakkan dirinya, bahkan ikut taruhan apapun di kotanya. Raj yang membutuhkan uang menerima tantangan James dan dia bertanya apakah tantangan itu, dan James mengungkapkan kalau Raj harus membuat seorang gadis bernama Citra jatuh cinta kepada Raj. Raj bingung dengan tantangan itu. Secara Raj adalah idaman para wanita yang pastinya dia akan mudah mendapatkannya. Tetapi James menambahkan kalau Citra bukanlah wanita sembarangan. Dia adalah putri dari seorang pengusaha bernama Bellary yang ditakuti dan berpengaruh di kota tersebut. Bellary selalu melindungi Citra setiap detiknya. Citra bagaikan berlian di mata Bellary yang tak boleh dimiliki oleh siapapun. Dia mampu melakukan apa saja bila ada pria yang selalu mendekati anaknya itu. Putus asa dengan keadaan ayahnya, Raj menyetujui tantangan James. James memberikan waktu selama 1 bulan kepada Raj untuk membuat Citra jatuh cinta. Jika dia mampu menyelesaikan tugas sebelum 31 Desember, James akan memberinya uang yang dibutuhkan untuk operasi ayahnya. Jika tidak, dia harus berhenti bertaruh selamanya. Dengan percaya dirinya, Raj meminta agar James menyiapkan uangnya karena dia akan membuat Citra jatuh cinta kepada dirinya. Seperti biasa, kehidupan Citra tak jauh dari pengawalan ketat. Walaupun hanya untuk pergi ke kampusnya saja, Raj datang ke kampus Citra untuk memulai aksinya bersama teman-temannya. Tetapi pada hari pertamanya, mereka melihat Citra yang bertabrakan dengan seorang pria tanpa sengaja. Pengawal Citra siap melempar pria itu dari atas gedung yang membuat teman-teman Raj ketakutan. Tapi Raj berkata kalau mereka harus memikirkan sesuatu untuk menarik simpati Citra. Raj mulai membela wanita kampus yang terlihat diganggu seorang pria. Dia mengaku kalau wanita itu adiknya untuk mendapatkan perhatian Citra. Tapi aksinya gagal karena Citra menjelaskan kalau pria itu adalah kekasih wanita itu yang membuat Raj salah tingkah karena kebohongannya. Raj bingung bagaimana mendekati Citra yang sulit sekali didekati karena pengawalan yang sangat ketat. Keesokan harinya, Raj mendapatkan berita kalau Citra mengikuti kelas tari 4 kali dalam seminggu. Raj bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Citra dengan menyamar menjadi guru tarinya, yang kebetulan pelatih kelas tari tersebut diganti dengan yang baru yang berasal dari Chicago. Raj bisa menculik pelatih itu dan menyamar menggantikannya. Dengan begitu, Raj lebih leluasa mendekati Citra. Singkat cerita, teman-teman Raj menjemput guru tari itu, mengaku kalau mereka dari tempat di mana dia akan mengajar tari. Mimin kira karena dari Chicago, dia akan setampan Gonzales, tapi nyatanya seperti bubuk rengginang. Pelatih itu bernama Rangila. Mereka menyambutnya dengan baik dan terlihat 3 orang pria tampan menyambutnya juga dan memberikan hadiah kepadanya, juga berfoto dengan Rangila. Mereka membawa Rangila ke tempat tinggal Raj. Mereka mengancam Rangila agar menuruti perkataan Raj. Kalau tidak, dia akan dimasukkan ke penjara karena membawa obat terlarang di tasnya dan bukti berfoto dengan buronan polisi yang ternyata
Obat-obatan itu dimasukkan ke tasnya di saat dia lengah. Dengan terpaksa, Rangila menuruti perkataan Raj. Keesokan harinya, Raj mendatangi kelas tari dan memperkenalkan Rangila sebagai asistennya. Raj bertemu dengan Citra yang masih judes-judes manja. Tetapi Raj tak pantang menyerah. Dia terus mendekati Citra hari demi hari. Raj selalu mengganggu Citra. Raj berkata akan melakukan apa saja demi cinta. Citra tertawa dengan itu dan berkata kalau dia akan membalaskan cintanya dengan 3 tantangan. Yang akhirnya tantangan itu diterima oleh Raj. Dalam tantangan pertamanya, Raj harus berani memberikan surat cinta kepada Citra di hadapan Bellary. Citra memberitahu kalau besok dia akan ke sebuah mall untuk membeli persiapan ulang tahunnya. Jika Raj berhasil, dia akan melanjutkan ke tantangan yang kedua. Yang akhirnya hari itu tiba. Bellary dan Citra datang ke sebuah mall yang diikuti oleh Raj. Raj memanggil nama Bellary dan pengawalnya yang sontak mengacungkan senjata ke arah Raj. Badragiri. Raj mengatakan cintanya kepada Citra di hadapan Bellary dan memberikan surat cintanya yang membuat Bellary kesal dan memerintahkan anak buahnya menembak Raj. Tapi tiba-tiba balon meletus dan mengejutkan mereka. Yang akhirnya Raj mengaku kalau dia dan teman-temannya dari acara reality show yang akan ditayangkan di televisi. Bellary yang masih kesal menanyakan produser acara tersebut dan lagi-lagi Rangila menjadi apa yang Raj inginkan. Karena kesalahannya, Bellary dan anak buahnya menggulung Rangila yang membuatnya semakin menjadi bubuk rengginang. Setelah tantangan pertama berhasil, Citra meneruskan ke tantangan selanjutnya agar Raj berani membawakan bunga ke rumahnya dengan melewati semua pengawalnya. Yang akhirnya Raj benar-benar datang ke rumah Citra sambil membawa sekuntum bunga. Citra terkejut dengan keberanian Raj. Terlihat Raj dihadang oleh para pengawal Citra. Tapi Raj berhasil mengalahkan mereka. Akhirnya, dia berhasil masuk ke dalam rumah dan memberikan bunga kepada Citra. Setelah itu, dia pergi dari rumah itu. Bellary yang baru pulang mendapati anak buahnya babak belur yang membuatnya sangat marah. Setelah kedua tantangan itu berhasil, Citra bingung memikirkan tantangan selanjutnya. Sehingga Raj memutuskan tantangan terakhirnya, yaitu akan membawanya seharian dari cengkraman para pengawalnya. Dan dia akan menurunkan Citra tepat di hadapan ayahnya tanpa ragu. Yang akhirnya perkataan Raj bukan main-main saja. Di saat Citra akan pergi ke kampus, pengawalan diperketat karena Bellary tak ingin Citra diganggu oleh Raj lagi. Tapi lagi-lagi mereka kecolongan. Raj berhasil membuat Citra pergi bersamanya ke tempat di mana Citra tak dikawal, yang membuat dia juga bahagia terlepas dari pengawal-pengawalnya. Dengan biasa, mereka menari-nari di sana. Dan setelah itu, Raj mengantar pulang Citra ke hadapan Bellary. Bellary yang kesal ingin sekali melenyapkan Raj. Tapi dengan kecerdikannya, Raj berkata kalau dia malah menyelamatkan Citra dari pengawal-pengawal yang semuanya bodoh. Tak bisa menjaga Citra dengan aman. Malah dia menyarankan agar pengawalnya diganti saja. Perkataan itu membuat Bellary semakin marah dan menampar pengawalnya. Raj senang karena sebentar lagi Citra akan membalas cintanya dan dia akan mendapatkan uang untuk operasi ayahnya. Bellary stres memikirkan keteguhan Raj yang selalu mengejar Citra. Di saat itu dia ditelepon oleh temannya yang seorang menteri bernama Bayreda. Dia curhat tentang Raj yang selalu mengejar Citra. Dan Bayreda berkata jangan lakukan apapun sebelum ulang tahun Citra yang bertepatan pada tahun baru. Jika itu sudah terlewati, dia boleh melakukan apapun kepada Raj. Lebih baik kurung Citra di rumah, jangan sampai dia bertemu Raj dulu. Di rumah sakit, Raj meyakinkan dokter kalau sebentar lagi dia akan mendapatkan uangnya.
Tapi saat itu James menghubunginya dan berkata kalau keamanan Citra telah diperketat oleh ayahnya dan tak boleh keluar rumah. James tersenyum kalau Raj akan kalah. Raj mencoba menghubungi Citra tapi tak dijawabnya. Setelah beberapa lama, Citra mengangkat teleponnya dengan sembunyi-sembunyi. Raj berkata akan menemui Citra ke rumahnya untuk mendengarkan kalau dia menerima Raj. Tapi Citra menolak karena resikonya terlalu tinggi bila Raj nekat. Dia berjanji kalau di malam tahun baru yang bertepatan dengan ulang tahunnya, dia akan mengungkapkan cintanya di tempat kelas tari. Raj senang mendengarnya dan langsung menghubungi James dan berkata kalau perkiraannya salah karena Citra akan mengungkapkan cintanya sebelum tahun baru dan James pun harus mempersiapkan uang taruhannya itu. Singkat cerita, malam tahun baru pun tiba. Bellary mengetahui kalau Citra pergi dari rumah dan dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Citra. Di tempat yang lain, Raj menunggu Citra dengan harap-harap cemas. Di perjalanan, Citra mengendari motornya dengan ketakutan yang dimana dia diikuti oleh para pengawalnya. Setelah Citra berhasil mencapai tempat itu, dia mengatakan kalau Bellary sekarang tahu tentang hubungan mereka. Dan tiba-tiba pengawal Citra mencapai tempat itu juga. Mereka berdua dikepung, tapi Raj mengajar mereka dengan kekuatan supernya. Bellary yang sudah berada di sana melihat mereka berdua yang hendak kabur. Dia menembaki mereka yang dihentikan oleh inspektur dan antek-anteknya. Kalau itu akan membahayakan Citra, tapi ternyata kebenaran terungkap di sini. Yang ternyata Citra bukanlah anaknya, melainkan keponakannya. Dia memanjakan Citra selama ini seperti anak kandungnya sendiri, hanya untuk membunuhnya di hari ulang tahunnya ini. Karena di hari ini dia sudah cukup umur untuk memberikan tanda tangannya di dokumen tanah seluas 3.000 hektar milik ayahnya yang sudah tiada. Dengan itu, Bellary akan mendapatkan keinginannya. Tapi sekarang Citra malah kabur dengan Raj yang membuat Bellary menjadi murka. Pencarian Citra ke pelosok daerah dilakukan. Semua orang sibuk menyebarkan berita tentang mereka berdua. Bellary memberitakan kepercayaannya untuk mencari Citra. Kita sebut saja dia dengan nama Rama. Tapi Rama dengan sembunyi-sembunyi menghubungi Citra dan mengatakan Citra harus berhati-hati. Kalau tidak, rencananya akan gagal. Rama juga menyuruh Citra membuang ponselnya agar tidak bisa dilacak. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Mimin juga belum tahu. Citra begitu senang seakan ini adalah mimpi, sehingga Raj menjadi bingung. Citra mengatakan kalau dia hanya senang jauh dari pengawal-pengawalnya. Sebuah helikopter melintas di atas mereka yang membuat mereka ketakutan dan berlindung. Di tempat lain, ketika teman Raj dan Rangila ditangkap oleh Bellary, mereka terlihat babak belur, mungkin diajar oleh Bellary. Mereka mengaku tak tahu-menahu rencana Raj pergi kemana. Di saat itu, Raj bertemu dengan sepasang kekasih. Dia meminjam ponsel mereka untuk menghubungi Rangila. Rangila mengangkat teleponnya dan berkata kalau dia berada dalam sekapan Bellary. Raj yang belum tahu kebenarannya mengatakan kepada Bellary kalau dia dan Citra akan kawin lari. Bellary marah dengan itu dan mengancam Raj kalau dia membunuhnya. Tapi Raj malah menantangnya. Raj memberikan ponselnya kepada pasangan itu dan melanjutkan lagi perjalanannya. Tapi tak berapa lama polisi datang dan menanyakan keberadaan Raj kepada mereka berdua. Mereka dianggap membantu pelarian Raj karena polisi melacak nomor ponselnya dan akhirnya mereka ditangkap. Nasib apes untuk sang pria yang menjadi bulan-bulanan polisi. Karena kaburnya Citra, Bayi Reda mendatangi Bellary karena rencana mereka setelah menunggu 13 tahun lamanya hampir gagal karena kekurang hati-hatiannya Bellary, yang akhirnya Bayi Reda memanggil anaknya dari Dubai untuk mencari Citra dan mengalahkan Raj.
Akhirnya anak bayi Reda datang. Kita sebut saja dia dengan nama Wisnu. Wisnu marah dengan kaburnya Citra karena dia tahu rencana ayahnya dan Bellari. Dia memutuskan untuk memburu mereka berdua yang membuat Rama menjadi was-was. Raj dan Citra masih terjebak di hutan. Di saat itu, Citra melihat bunga lili yang ternyata bunga itu kesukaannya. Dia meminta Raj untuk mengambilkannya. Tiba-tiba Raj mengingat masa kecilnya di saat Amu memintanya untuk mengambilkan bunga lili. Dengan senang hati, Raj mengambilkan bunga itu. Kalung Amu terlihat di lehernya dan dia memasukkannya lagi ke dalam bajunya. Raj memberikan bunga itu kepada Citra. Raj berkata kalau Citra sama dengan gadis yang dicintainya di masa kecil. Dia juga menyukai bunga lili. Di saat itu, Raj melihat perkampungan yang akhirnya mereka tiba di sana. Tempat itu bernama Sri Sailam. Raj dan Citra memesan makanan di kedai karena mereka sangat kelaparan. Pemilik kedai melihat mereka dan menyamakannya dengan foto yang beredar. Dia langsung menghubungi Bellari dan Rama mengetahuinya. Rama menelepon seseorang dan mengatakan kalau dia harus melindungi Raj dan Citra yang sekarang ada di Sri Sailam. Tak berapa lama anak buah Bellari sampai di sana. Mereka menembaki Raj dan Citra. Raj mencoba melindungi diri dan berhasil meledakkan tempat itu. Raj dan Citra mencoba menyelamatkan diri dari kejaran Bellari, tapi sebuah mobil melintas dan menyelamatkan mereka. Raj berterima kasih kepada pengemudi mobil itu yang ternyata dia adalah James. Raj bingung ada apa dengan semua ini. Dia turun dari mobil karena James diam. Dia menjadi gila. Dia meminta uang taruhan itu sekarang. James malah tersenyum. Raj meminta agar Citra mengatakan cintanya sekarang juga, karena dengan itu ayahnya akan selamat. Citra malah tersenyum mendengarnya yang membuat Raj marah, karena ayahnya yang sedang sekarat menunggu uang untuk dioperasi. Citra berkata kalau operasi ayahnya sudah selesai. James memberikan video ayahnya yang selesai operasi dan berterima kasih kepada Raj yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk kesembuhan dirinya. Raj masih bingung dengan semua ini yang akhirnya disinilah terungkap kalau ini adalah rencana Citra. Bukan Raj yang memasuki kehidupan Citra karena taruhan, tapi Citralah yang memasuki kehidupan Raj dengan memanfaatkan keadaan ayah Raj. Selama 13 tahun ini, dia dikalahkan oleh kekejaman Bellari yang berkedok kasih sayang. Citra suka dengan karakter Raj yang tak mau kalah dengan siapapun, yang siap menolong orang lain tanpa ikatan apapun. Maka dari itu, dia meminta James untuk membantunya dan menghubungkannya dengan dirinya. Tapi tiba-tiba James terkena serangan dari anak buah Bellari. James dibantu Raj dan Citra berlari menyelamatkan diri. Mereka memasuki hutan yang dimana para ninja Hattori suruhan Wisnu menghadang mereka. Raj berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Tapi James berhasil dilukai oleh mereka. Wisnu datang dengan helikopternya dan mencoba membawa Citra. Raj berhasil diserang oleh anak buah Wisnu dengan menghantam kepalanya. Citra diseret oleh Wisnu yang akhirnya kalung Raj tertarik oleh tangan Citra yang membuat Citra terkejut dan mengingat sesuatu. Raj yang tumbang tak bisa menyelamatkan Citra dan Citra pun berteriak memanggil Raj dengan nama Cherry. Raj pun terkejut dan balik memanggilnya dengan nama Amu yang membuat James memperhatikannya. Citra melempar kalung itu kepada Raj untuk memberikan kekuatannya kembali. Dia juga melempar tas yang sering dibawanya. Setelah mereka pergi, James bertanya mengapa Raj tahu nama Amu. Raj menjawab karena hanya ayahnya lah dan Amu yang selalu memanggilnya Cherry. Yang akhirnya James tahu kalau Raj anak Surya Narayana. James senang mengetahuinya dan James pun segera menghubungi ayahnya dan memberitahu kalau Raj adalah anak dari Surya Narayana, yang ternyata ayah James adalah Rama. James menceritakan kebenaran 13 tahun yang lalu, di mana ledakan itu bukan kecelakaan.
melainkan pembunuhan yang dilakukan oleh Bellari. Dahulu, Rama bercerita kepada James kalau dulu Surya Narayana adalah orang baik. Karena kebaikannya, penduduk menganggapnya sebagai dewa. Dia hanya memikirkan kesejahteraan untuk penduduk di sekitarnya, yang akhirnya dia ditemukan dengan sahabatnya yang kaya raya, yaitu Ragupati, yang tak lain adalah ayahnya Citra. Dengan saran Surya, Ragupati membeli lahan seluas 3.000 hektar di desa Raya Durgam, desanya Surya, untuk dijadikan lahan pertanian, dan mempercayakan penduduk di sana untuk mengelola lahan tersebut, sehingga menjadikan mata pencarian bagi mereka. Di saat Ragupati pergi ke London untuk berbisnis, Bellari yang tak lain adik ipar Ragupati mengetahui kalau lahan itu memiliki kandungan biji besi berkualitas bagus, sehingga bila mana mereka menambangnya, mereka akan kaya raya. Bellari didukung oleh Menteri Bhaireda untuk melakukan pertambangan tersebut. Bellari meyakinkan kepada penduduk kalau proyek ini akan meningkatkan mata pencarian mereka. Surya Narayana mendatangi para warga agar tidak menyetujui proyek tersebut. Tapi mereka yang sudah termakan omongan Bellari tak menggubrisnya. Surya berniat mengatakan semua ini kepada Ragupati. Seorang mata-mata mengetahui niat Surya, yang akhirnya Surya diculik oleh Bellari dan mengancam akan membunuh Surya dan istrinya. Di saat Ragupati pulang, dia curiga karena Surya tak muncul di hadapannya. Dia mendatangi rumah Surya dan melihat kesedihan Ibu Raj, yang akhirnya Ragupati tahu kelicikan Bellari. Dia menyelamatkan Surya yang disekap oleh Bellari. Ragupati murka kepada Bellari dan Bhaireda. Dia mengusir Bellari dari tempatnya, tapi hal itu membuat Bellari terhina. Dia merencanakan sesuatu sebelum peresmian tanah tersebut, yang akhirnya di saat hari peresmian, anak buah Bellari menyerang mereka. Mereka membunuh Ragupati dan Surya Narayana beserta keluarganya dan sebagian para penduduk di sana. Tapi mereka menyelamatkan Citra, pewaris tunggal tanah tersebut. Ayah James berkata kalau mereka harus mengurus Citra sampai berumur 18 tahun. Karena di saat itulah tanda tangan Citra akan dianggap sah dan tanah akan menjadi milik Bellari sepenuhnya. James memberikan dokumen tanah yang selalu dibawa Citra di tasnya untuk meneruskan perjuangan ayah Raj. Mendengar itu, Raj menjadi murka karena mengetahui kematian Surya yang sebenarnya. Dia membawa James ke rumah sakit. Di tempat lain, Citra disekap oleh Bellari. Bellari bertanya mengapa dia kabur darinya. Citra menjawab karena dia bukan ayahnya dan dia yang membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Bellari berbalik kepada Rama. Awalnya, Rama ketakutan dan tak mengetahui kalau dia yang menceritakan ini kepada Citra. Tapi Wisnu meyakinkan untuk apa James membantu mereka kalau bukan dia yang menyuruhnya. Dengan percaya diri, dia mengatakan kalau mereka sudah dibodohi olehnya, yang harus menunggu Citra sampai dia dewasa untuk mendapatkan tanda tangannya. Padahal saat itu juga mereka bisa menggali lahan itu dengan surat kuasa karena Bellari masih keluarganya. Dia tak takut mati karena dia yakin kalau seseorang akan melenyapkan mereka. Dia mengungkapkan kalau Raj adalah anak Surya Narayana yang dibunuh oleh mereka. Mereka semua yang ada di sana terkejut mendengarnya. Citra juga meyakinkan kalau Raj kekasihnya akan membunuh mereka semuanya, yang akhirnya Wisnu kesal dan hendak membunuhnya. Di saat itu, James menelpon Rama. Bhaireda menyuruh Rama mengangkat teleponnya dan meminta agar mereka membawa dokumen itu ke Raya Durgam. Kalau tidak, dia akan membunuh Citra. Rama mengatakan itu kepada James. Dia tersenyum kalau bukan Amu yang akan terbunuh, tapi merekalah yang akan dibantai oleh Raj di Raya Durgam. Wisnu yang murka langsung menembak Rama. Singkat cerita, mereka semua berkumpul di Raya Durgam menanti kedatangan Raj. Raj dengan gagahnya datang ke tempat itu. Penduduk di sana melihat Raj jelmaan dari Surya Narayana. Dengan kumis mirip pagar kabupaten milik Bellari, dia menakut-nakuti Raj. Raj saat itu tidak banyak berkata-kata. Dia memberikan dokumen lahan itu dan meminta Amu dibebaskan.
tapi mereka memperlihatkan video di mana mereka menyembunyikan Amu di sebuah tempat yang Raj harus menyelamatkannya. Karena kalau tidak, Amu bisa akan mati dalam 10 menit. Raj berlari mencari Amu. Dia mencari ke sana kemari, tapi Amu tak ditemukan. Dia mencoba mencari tahu di mana Amu disembunyikan. Yang akhirnya dia yakin Amu disembunyikan di dalam kuil. Raj mencoba mencapai kuil, tapi dia mencoba bangkit dan mengajar semua anak buah Bellari, dan dia juga membunuh satu persatu orang yang sudah melenyapkan ayah dan ibunya. Dan Amu pun berhasil diselamatkan. Raj sekarang bisa mewujudkan impian ayahnya membuat penduduk menjadi petani. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.